Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua yang berada di rumah? Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan daring pembelajaran, khususnya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik Ananda, kamu sudah lihat di samping saya, papan tulis belakang ini sudah ada beberapa tulisan coretan-coretan yang apa buat, yang kamu juga bisa saksikan di buku kamu, khususnya di buku materi pelajaran kamu di bab ketiga, bisa di LKS Mandiri, juga bisa juga di buku paket. Mengingatkan kembali, di daring yang sebelumnya kamu belum ada memberikan tanggapan ataupun komentar. Di daring ini kamu wajib memberikan komentar di dalam video, ya. Nanti kamu klik videonya, tonton sampai habis, kemudian kamu tinggalkan komentar. Apa isinya Pak? Nama, kelas, dan pertanyaan bila ada. Jika tidak, berikan kesimpulan satu paragraf terkait apa yang kita pelajari. Ya, ingat kembali, kamu diwajibkan untuk menuliskan komentar di bawah video. Nama, kelas, kemudian berikan pertanyaan bila ada. Jika tidak ada, berikan kesimpulan minimal satu paragraf. Oke, kita mulai saja. Tahukah kamu hari ini kita mau belajar apa? Ya, di bab ketiga kita belajar tentang Undang-Undang Dasar. Nah, terkadang kita menyebut Undang-Undang Dasar menghilangkan satu katanya, yaitu dasar. Menuliskan di waktu ujian, Bapak lihat beberapa lembar ujian kalian, ada yang menggunakan kata undang-undang. Sedangkan namanya undang-undang dengan Undang-Undang Dasar itu berbeda. Kalau Undang-Undang Dasar, simpelnya dia berada di paling atas. Dialah hukum paling atas, paling tinggi dalam hierarki perundang-undangan kita di Indonesia. Bagaimana maksudnya Pak? Iya, seperti kita dalam agama Islam, ya Al-Quran paling atas. Ya, nanti ada turunannya, ada hadis, kemudian ada yang lain, istimewa ulama, dan seterusnya. Ini hanya hierarki. Jadi Anda jangan sampai menyalahi hierarki posisi. Hierarki itu posisi antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang. Oke, paham ya pelan-pelan ya? Baik, itu tentang ralat penulisan. Tahukah Anda konstitusi itu menceritakan tentang apa? Iya, tentang peraturan-peraturan pokok. Nah, kalau dari bilang pokok itu yang penting-penting saja, yang umum-umum saja dari pembentukan suatu negara. Kamu ingat kan, awal negara ini dibangun dalam sejarah kita dimulai dari pembentukan BPUPKI. Ayo, masih ada yang ingat nggak apa itu BPUPKI? Ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, pelan-pelan ya. Nah, kalau PPKI apa Pak? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, beda tipis dia. Kalau yang BPUPKI itu badan penyelidik. Mereka menyelidiki apa saja yang dibutuhkan, syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Ya, kalau kalian mau misalnya buka toko di satu tempat, kamu harus tahu syarat-syaratnya. Ya pasti bangunannya harus jelas, ada surat-suratnya, ya kan? Ada izin. Nah, tokonya berukuran apa? Namanya nanti toko apa? Apakah toko nama kamu, nama yang lain? Itu semua disebut dengan penyelidikan. Nah, kalau di PPKI itu adalah proses bagaimana menetapkan apa yang sudah diselidiki dalam BPUPKI. Pelan-pelan ya Anda. Baik. Nah, kita bergeser. Baik, ini di sini ada cahaya sedikit, nggak apa-apa ya. Hakikat konstitusi. Kalau dikatakan hakikat itu, kita mau coba sedikit mengetahui seluk-beluk apa itu konstitusi. Ya, pelan-pelan ya. Berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin. Kemudian dia dituliskan dengan constitutio. Cara membacanya ya seperti apa yang tertulis ya. Kemudian bahasa Prancis, constituer. Ya, kalau Prancis itu agak sedikit meludah ya kalau bahasa orang bilang ya, bonjour, nah, gitu ya. Artinya membentuk. Nah, ini arti sederhana membentuk. Jadi kalau suatu negara harus ada konstitusi, sesuatu yang membentuk negara itu bentuknya apa? Oke, pelan-pelan. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan yang mengenai ketatanegaraan. Nah, pelan-pelan.
segala ketentuan, segala aturan tentang ketatanegaraan. Apa itu maksudnya, Pak? Oke, kamu bisa cek langsung di Undang-Undang Dasar yang kamu miliki di rumah. Kalau kamu nggak punya, kamu bisa download di Google ya. Nanti kamu cek sedikit. Tanya Bapak kira-kira bagian mana yang tidak paham. Kenapa Pak harus kita belajar konstitusi? Iya, kita harus menghargai sejarah yang sudah diperjuangkan oleh negeri kita. Tahu nggak kalian, walaupun masih duduk di kelas 1 SMP, kelas 7 SMP, kalian pasti tahu yang belakangan terjadi, Undang-Undang Hak Cipta. Ya, Undang-Undang Hak Cipta Kerja itu kan banyak orang yang tidak setuju ya. Ada yang kontra, tidak setuju, kontra, pro, kontra, ada yang setuju dan tidak. Ya, mereka yang tidak setuju mereka demo. Kenapa mereka demo? Karena mereka merasa tidak mendapatkan keadilan. Nah, ini perlu dipahami. Karena ada kecenderungan ya, namanya orang-orang yang sudah duduk di atas yaitu DPR, mereka bingung bagaimana membuat keadilan itu merata. Kalau kita mau dapatkan investasi orang asing keluar dari luar untuk bisa punya usaha di Indonesia, silakan. Tetapi masyarakat kecil juga bisa dinaikkan derajatnya, ya penghasilannya, ya diamankan, dijamin kesehatannya dan sebagainya. Itu yang mereka tidak paham karena mereka tidak paham Undang-Undang Dasar. Dalamnya itu sudah jelas. Negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. Loh, kenapa yang diutamakan investasi? Seperti itulah yang jadi masalah. Nah, tapi ini memang yang bisa menjelaskan ini yang pakar-pakar yang di televisi itu ya, Ananda. Oke. Konstitusi di Indonesia dikenal dengan kata Undang-Undang Dasar. Di setiap negara namanya berbeda, ya. Ditetapkan di sini Undang-Undang Dasar oleh perumus, tokoh-tokoh perumus kita pada tanggal 18 Agustus yang sudah kamu tulis kemarin, ya 18 Agustus 1945. Baik, kita bergeser sedikit lagi. Ananda masih ingat pelan-pelan BPUPK itu punya dua tugas. Satu, tugasnya mencari dasar negara. Dasar negara itu ya Pancasila. Ya, itu makanya sebutan Pancasila itu diutarakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, berselang setelah itu, setelah ditentukannya Pancasila, rumusannya sudah selesai, tinggal membahas apa yang menjadi rancangan Undang-Undang Dasar. Apa yang menjadi peraturan pokok negeri kita. Nah, di sini BPUPKI membentuk panitia kecil. Kenapa? Karena jumlah BPUPKI itu banyak sekali, ada 62 ya anggota. Jadi dibentuk kecil orang-orang yang paham tentang peraturan perundang-undangan. Dibentuk beberapa orang, kemudian panitia itu tugasnya membuat rancangan undang-undang. Nah, berapa hari kemudian, 14 Juli, mereka melakukan rapat pleno. Apa itu pleno, Pak? Rapat penentuan. Jadi di situ rapatnya nggak lagi diskusi, tapi rapat bagaimana memutuskan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Rapat pleno. Nah, apa yang diputuskan di situ ada 3. Pernyataan Indonesia Merdeka. Ya, bisa mereka mungkin ada yang mau menyampaikan juga di situ. Apa isi dalam undang-undang itu? Ya, Undang-Undang Dasar itu pernyataan Indonesia Merdeka. Maka kamu temukan itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Batang tubuh ini pasal-pasal. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Kemudian 2 hari setelah itu, 16 Juli 1945, sidang terakhir. Mereka mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar. Nah, walaupun disahkannya naskah itu belum tentu isinya sudah komplit. Masih ada pembaharuan nanti menuju pembentukan PPKI. Oke, pelan-pelan ya, PPKI. Karena setelah BPUPKI kan ada PPKI. Berselang nanti berapa hari kemudian, 18 Agustus, barulah Undang-Undang Dasar yang asli yang sudah sah itu diputuskan. Demikian hari ini. Ananda coba untuk diulang kembali videonya. Jangan lupa untuk berikan komentar dalam video ini. Nanti akan ada tugas. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.